Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dian Saputra, SE, MACC, AKCA, ACPA, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kursi Handayani, NPM 1753-10575. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi pada Toko Barang Harian di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Baiklah, langsung saja, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pada dasarnya sekarang ini banyak sekali kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mensejahterakan kehidupan di masa depan. Nah, sekarang ini sektor UMKM juga menjadi pilihan yang cukup menjanjikan untuk dijalankan, karena sektor UMKM sendiri diketahui dapat membantu perekonomian Indonesia. Dapat beberapa jenis UMKM yang bisa untuk dicoba atau untuk dijalankan, yaitu mulai dari usaha dagang, jasa, hingga manufaktur. Semua kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan juga untuk memajukan usahanya. Nah, dalam kegiatan UMKM pasti tidak lepas dengan yang namanya aturan. Nah, UMKM sendiri diatur dalam standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM yang disusun dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibantu oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2016. SAK EMKM ini dirancang khusus bagi pelaku UMKM. SAK EMKM ini didesain secara lebih sederhana dari SAK sebelumnya, yaitu SAK etap, yang dirasa SAK etap masih terlalu rumit dan sulit untuk dijalankan. Maka dengan disahkannya SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. SAK EMKM ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. UMKM yang saat ini banyak diminati yaitu toko barang harian. Mengapa demikian? Karena usaha ini memiliki peran yang cukup penting bagi kehidupan individu. Karena setiap individu pasti memerlukan barang-barang harian untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Maka sangat menjanjikan jika memulai usaha dengan berjualan barang harian. Tetapi sangat disayangkan karena pelaku usaha masih belum sadar betapa pentingnya sistem akuntansi dalam menjalankan usahanya. Terbukti dari survei yang saya lakukan di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, masih terdapat pengusaha yang belum memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Terdapat juga pelaku usaha yang hanya menyimpan nota atau faktur penjualan dan pembelian barang yang nantinya akan dicatat dalam buku pencatatan. Tetapi mereka mencatatnya hanya jika mereka ingat, dan jika mereka lupa mereka tidak melakukan pencatatannya. Sehingga ini mengakibatkan pencatatan yang kurang lengkap. Bahkan ada pelaku yang masih belum melakukan pencatatan laba rugi. Mereka menganggap setiap barang yang telah dibeli atau laku terjual, mereka telah mendapatkan keuntungan. Karena mereka telah menghitung keuntungan tersebut pada saat awal mereka melakukan pembelian barang. Hal ini tentu dapat mengakibatkan atau berakibat tidak jelasnya pencatatan keuangan dari usaha yang mereka lakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan beberapa masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu apakah penerapan akuntansi pada toko barang harian di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar telah sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada toko barang harian di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 3, yaitu bagi pelaku usaha, bagi penulis, dan bagi peneliti lain. Yang pertama yaitu bagi pelaku usaha. Diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahan evaluasi untuk kemajuan usahanya. Dan agar pelaku usaha dapat mulai melakukan pencatatan yang nantinya akan digunakan sebagai pengelola keuangan dan juga sebagai sumber informasi dari keuangan usahanya tersebut. Yang kedua yaitu bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika nantinya akan melakukan usaha. Yang ketiga yaitu bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dengan objek penelitian yaitu pengusaha toko barang harian yang berada di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Berdasarkan hasil survei didapatkan 37 populasi toko barang harian yang berada di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Dengan pengambilan sampel berdasarkan teknik purposive sampling dengan kriteria usaha toko barang harian telah berjalan selama lebih dari 2 tahun dan toko barang harian tersebut melakukan pencatatan penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Sumber data yang didapatkan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari responden atau dari sumber asli, yaitu dengan melalui wawancara dan juga dokumentasi. Dan selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan mengumpulkan data yang telah disusun oleh responden terlebih dahulu, yaitu contohnya faktur penjualan dan juga faktur pembelian. Kemudian yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Yang pertama yaitu wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik toko barang harian dengan cara tanya jawab dengan pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua yaitu dokumentasi, di mana peneliti melakukan pengambilan dokumen-dokumen yang ada di toko tersebut. Yang ketiga yaitu observasi, di mana peneliti melakukan survei lapangan secara langsung ke toko barang harian dan juga mengamati setiap transaksi yang terjadi. Demikian hasil proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.